Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan membahas tentang perjalanan Rasulullah dari mulai beliau lahir hingga beliau wafat. Mungkin di pembahasan ini bakal ada beberapa part karena untuk menceritakan kehidupan beliau atau kehidupan Rasulullah SAW tidak cukup kalau hanya memakan waktu 1 atau 2 jam saja. Di pembahasan video yang kali ini saya akan membahas tentang kelahiran Muhammad Rasulullah SAW. Baik, kita mulai. Muhammad Rasulullah SAW lahir dari kandungan bundanya pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi di kota Mekah Al-Mukarramah. Ayah beliau adalah Abdullah putra Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang paling berwibawa dan paling dihormati oleh masyarakat Arab. Bundanya bernama Aminah binti Wahab, juga termasuk keluarga Quraisy yang mempunyai martabat mulia. Siti Aminah adalah putri tunggal, tidak berkakak dan tidak pula beradik. Dari pernikahannya dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, ia pun tidak melahirkan putra maupun putri selain Muhammad SAW. Tidak diragukan lagi bahwa Muhammad SAW lahir di tengah-tengah keluarga bermartabat tinggi, berasal keturunan mulia dan sangat dihormati masyarakat. Ibarat sebuah pohon yang berakar kokoh di bumi dan bercabang menjulang tinggi ke langit. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang memiliki keutamaan tinggi dan tersohor pula sebagai keluarga yang dermawan. Karena itu, tidaklah mengherankan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih utusannya dari keluarga yang mulia itu untuk diangkat sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Keluarga yang mulia itu ialah keluarga Bani Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, seorang Quraisy yang memiliki kehormatan dan kekuasaan besar sebagai pemimpin kaumnya. Pada masa-masa sebelumnya, tidak pernah ada keluarga Arab yang mempunyai kedudukan semulia dan setinggi kedudukan Qusay bin Kilab. Dengan demikian, jelaslah bahwa Rasulullah SAW adalah manusia pilihan terbaik dari keluarga Bani Hashim dan merupakan orang yang termulia dari keluarga ayah bundanya. Sebagaimana diketahui, Bani Hashim adalah silsilah keturunan Adnan, bapak semua orang Arab. Adnaniyah yang berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Baihaqi mengetengahkan sebuah riwayat berasal dari Fatimah Ats-Saqafiyah yang menyaksikan sendiri detik-detik kelahiran Muhammad SAW. Ia mengatakan, "Aku hadir dan menyaksikan sendiri kelahiran Muhammad SAW. Ketika itu aku melihat cahaya yang terang menyinari seisi rumah tempat beliau dilahirkan. Selain itu, aku pun melihat beberapa buah bintang bersinar turun mendekat hingga aku merasa seolah-olah bintang-bintang itu hendak mematuhi diriku. Pada malam kelahiran beliau atau pada malam kelahiran Rasulullah SAW, tampak berbagai tanda-tanda luar biasa. Bumi goncang dilanda gempa hingga berhala-hala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan. Beberapa buah gereja dan biara runtuh serta balairung istana Kisra di Persia retak dan roboh. Disusul oleh padamnya api sesembahan kaum Majusi di negeri itu. Dengan padamnya api sesembahan itu mereka cemas dan sedih. Semuanya menduga bahwa semua tanda yang mereka saksikan itu pasti menunjukkan terjadinya peristiwa besar di dunia. Peristiwa itu bukan lain adalah kelahiran Muhammad SAW di Mekah. Beberapa saat setelah Rasulullah SAW lahir, bundanya segera mengutus seseorang untuk menemui Abdul Muthalib untuk menyampaikan berita gembira tentang kelahiran cucu yang telah lama dinantikan. Ia cepat-cepat datang dan menimang-nimang cucunya dengan bangga dan sukacita.
Pada saat itulah ia beroleh ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menamainya Muhammad. Sebagaimana yang terdapat di dalam Taurat dan Injil, pada masa itu tidak ada orang Arab yang bernama Muhammad selain 3 orang. Nama tersebut diberikan oleh ayah-ayah mereka berdasarkan pendengaran mereka bahwa beberapa orang ahli nujum mencanangkan akan datangnya seorang nabi di Hijaz bernama Muhammad. Kemudian mereka bernazar, bila mendapat anak lelaki akan dinamai Muhammad. 3 orang yang masing-masing bernama Muhammad itu ialah Muhammad bin Sufyan At-Taimi, Muhammad bin Bilal Ausi, dan Muhammad bin Hamran Al-Jahfi. Ini cerita part yang keduanya adalah Muhammad SAW dalam asuhan ibu susuannya. Selama beberapa hari, Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah hamba sahaya. Hamba sahaya milik paman beliau, Abu Lahab. Kemudian, sesuai dengan tradisi orang Arab, Abdul Muthalib mencari-cari wanita dari masyarakat Arab Baduy untuk menyusui cucunya yang yatim itu. Karena masyarakat Baduy hidup di pemukiman yang berudara bersih dan jernih. Orang-orangnya berperangai lurus dan jujur, masih tetap dalam keaslian fitrah. Jauh dari sifat-sifat buruk yang lazim terdapat di kalangan masyarakat perkotaan. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Abdul Muthalib. Pada suatu hari, tibalah di Mekah, rombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad sedang mencari-cari anak susuan dengan harapan akan mendapat imbalan dari orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kaum wanita Bani Sa'ad terkenal baik budi bahasa dan tutur katanya. Pada tahun itu, kabilah Bani Sa'ad sedang ditimpa puncak penderitaan akibat musim kemarau yang sangat panjang. Ketika mereka tiba di rumah Siti Aminah, ia menawarkan putranya kepada mereka untuk disusui. Tetapi mereka keberatan setelah mengetahui bahwa anak yang ditawarkannya itu adalah yatim. Salah seorang dari mereka yang bernama Halimah sudah mengetahui lebih dulu bahwa putra Aminah itu anak yatim. Karenanya ia pun menolak. Akan tetapi, karena ia tidak mendapatkan anak susuan lain, maka terpaksa ia menerima cucu Abdul Muthalib itu untuk disusuinya. Kemudian membawanya pulang ke pemukimannya. Mengenai itu, Halimah menceritakan sendiri pengalamannya ketika ia keluar meninggalkan pemukiman berangkat ke Mekah bersama para wanita Bani Sa'ad lainnya untuk mencari-cari anak susuan. Ia mengatakan, dalam musim paceklik berat yang menimpa kabilah Bani Sa'ad, aku sekeluarga hidup sangat menderita, tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan sehari-hari. Aku pergi bersama rombongan wanita Bani Sa'ad untuk mencari anak susuan di Mekah. Aku menunggang keledai betina dan membawa seekor unta betina yang kuharap akan dapat diperah susunya. Sepanjang malam aku sekeluarga tak dapat tidur karena bayi kami terus-menerus menangis kelaparan. Air susuku sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sedang untaku tidak mengeluarkan air susu barang setetes pun. Setiba kami di Mekah, masing-masing dari kami menerima tawaran dari Siti Aminah untuk menyusui putranya Muhammad SAW. Tetapi tidak seorang pun dari kami yang bersedia menerima tawaran itu setelah mengetahui bahwa yang ditawarkannya itu anak yatim. Kami berpikir, apalah yang dapat diberikan kepada kami sebagai imbalan oleh ibu dan datu anak yatim itu. Akhirnya semua wanita teman-temanku berhasil mendapatkan anak titipan untuk disusuinya, hanya aku sendiri yang nihil, kata Halimah. Sambil bebenah, hendak pulang kukatakan kepada suamiku, demi Allah, sungguh aku tidak ingin pulang sebelum mendapat anak susuan. Aku hendak mendatangi anak yatim itu. Suamiku menjawab, tidak ada jeleknya engkau lakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi penghidupan kita dengan keberadaan anak yatim itu di tengah keluarga kita. Kemudian aku pergi mengambil anak yatim itu, lalu kubawa pulang ke tempat pemukimanku. Ketika kupangku dan kususui, ternyata air susuku keluar demikian deras dari kedua payudaraku. Ia menyusu sepuas-puasnya. Kemudian pada gilirannya anakku sendiri menyusu hingga kenyang lalu tidur. Sebelum itu ia tak dapat tidur karena lapar dan haus. Beberapa saat kemudian suamiku menghampiri unta betinanya dan alangkah herannya ia melihat teteknya telah membesar dan penuh air susu.
Ia lalu segera memerahnya hingga beroleh banyak susu untuk kami minum bersama hingga kenyang. Malam itu kami sekeluarga dapat tidur dengan tenang dan nyenyak. Keesokan harinya suamiku berkata, "Hai Halimah, sungguhlah engkau telah mendapatkan anak susuan yang mendatangkan keberkahan." Aku menyahut, "Demi Allah, itulah yang kuharapkan," kata Halimah. Kemudian kami pulang bersama rombongan membawa anak susuanku menunggang keledai yang kurus kering. Namun, Masya Allah, di luar dugaan, ternyata keledaiku itu dapat berjalan demikian cepat hingga mendahului keledai-keledai lain yang ditunggangi teman-temanku. Setelah jauh tertinggal, mereka berteriak, "Hai binti Abu Zuaid," nama panggilan Halimah. "Celakalah engkau, berhentilah, tunggu sebentar." Aku berhenti menunggu mereka, dan setelah dekat mereka bertanya, "Apakah keledai yang kau tunggangi itu keledai yang kau bawa dalam perjalanan ke Mekah?" Aku menjawab, "Ya, demi Allah, keledai yang kubawa ya keledai ini juga." Mereka menyahut, "Hai Halimah, pasti ada hal luar biasa pada keledaimu itu." Sepanjang pengetahuanku, tidak ada daerah pemukiman yang kegersangannya melebihi kegersangan daerah pemukimanku. Ketika ku tinggal pergi ke Mekah, semua kambingku dalam keadaan kurus kering. Tetapi setelah aku pulang membawa anak yatim susuanku, kulihat semua kambingku telah menjadi gemuk dan teteknya penuh air susu untuk kami perah dan kami minum sekenyang-kenyangnya. Padahal kambing-kambing kepunyaan orang lain tidak seekor pun yang dapat diperah susunya karena kurus kelaparan. Selama 2 tahun Muhammad SAW berada di tengah keluargaku, dan selama itu kami beroleh keberkahan yang berlimpah. Ia cepat besar dan pertumbuhan badannya demikian pesat hingga melebihi anak-anak lain yang sebayanya. Di dalam dunia 2 tahun, ia sudah tampak tegap dan kuat. Ia kemudian kubawa ke Mekah hendak kuserahkan kembali kepada ibunya. Sekalipun aku sendiri sesungguhnya merasa berat berpisah dan ingin sekali mempertahankannya tetap tinggal di tengah keluargaku, mengingat keberkahan yang kami peroleh dari keberadaannya di tengah-tengah kami. Dengan berbagai cara, aku menghimbau ibunya supaya rela membiarkan putranya tetap berada di dalam asuhanku. Kepadanya aku katakan, "Sebaiknya putra Anda ini tetap tinggal di tengah keluargaku hingga besar dan kuat. Aku sangat khawatir kalau di Mekah nanti ia kejangkitan wabah penyakit." Berulang-ulang aku menghimbau dengan mengemukakan berbagai alasan agar ibunda dari Muhammad SAW meluluskan keinginanku. Betapa girang hatiku ketika ia menyatakan keikhlasannya membiarkan putranya tetap berada di dalam asuhanku, Muhammad SAW. Lalu kuajak pulang kembali ke tempat pemukimanku. Beberapa bulan kemudian, pada saat ia sedang menggembala kambing di belakang rumah, tiba-tiba saudaranya, yakni anak lelaki Halimah sendiri yang sebaya dengan Muhammad SAW, lari pulang sambil berteriak. Ia memberitahu bahwa saudaranya yang dari Quraisy itu, yakni Muhammad SAW, diajak oleh 2 orang lelaki berpakaian serba putih, kemudian ia dibaringkan lalu dibedah perutnya. Aku bersama suamiku segera menuju ke tempat kejadian itu. Di sana kami melihat Muhammad SAW sedang berdiri dan wajahnya tampak pucat pasi. Ia kami peluk dan kami tanyakan apa yang baru saja terjadi. Muhammad SAW menjawab, 2 orang lelaki berpakaian serba putih datang kepadaku, kemudian aku dipegang dan dibaringkan lalu perutku dibedah. Aku tidak tahu apa yang dicari oleh kedua orang itu, kata Rasulullah SAW. Ia segera kami ajak pulang. Setibanya di rumah, suamiku berkata, "Aku khawatir kalau anak ini akan terkena suatu musibah. Karena itu, lebih baik ia segera kau kembalikan kepada keluarganya di Mekah sebelum ia terkena musibah itu." Karena kami mengkhawatirkan terjadinya musibah, Muhammad SAW kami bawa ke Mekah hendak kami serahkan kembali kepada ibunya. Ketika anak itu kita serahkan kepadanya, ia bertanya, Ibunda Rasulullah SAW bertanya, "Apa sebab Anda hendak mengembalikan anak ini? Bukankah Anda sendiri yang menghendaki supaya anak ini tetap berada di tengah keluarga Anda?" Aku menjawab, "Telah tiba waktunya aku harus mengembalikan putra Anda itu kepada Anda. Aku rasa
Aku telah memenuhi tugas yang menjadi kewajibanku. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atas dirinya. Karena itulah ia kuserahkan kembali kepada Anda sebagaimana yang Anda inginkan beberapa waktu yang lalu. Ibunya menjawab, katakanlah sebenarnya apa yang terjadi. Ia terus mendesak hingga pada akhirnya aku terpaksa memberitahukan peristiwa yang dialami Muhammad SAW. Pada saat ia sedang menggembala kambing di belakang rumah, setelah mendengar itu, ibunya bertanya, apakah Anda khawatir kalau ia diganggu setan? Aku menjawab, ya, benar. Ibunya berkata lagi, tidak, demi Allah, setan tidak akan dapat mengganggunya. Anakku ini kelak akan menjadi manusia besar. Maukah Anda mendengarkan ceritanya? Aku menjawab, tentu. Ia segera melanjutkan kata-katanya. Ketahuilah, ketika ia masih di dalam kandunganku, aku bermimpi melihat cahaya terang benderang keluar dari diriku menyinari istana-istana Busra di negeri Syam. Demi Allah, selama aku hamil sama sekali tidak pernah merasa berat. Tidak ada wanita hamil yang merasa seringan dan semudah seperti yang kurasakan. Ketika lahir, ia meletakkan tapak tangannya di tanah, sedangkan kepalanya menengadah ke langit. Biarlah ia tetap dalam asuhan Anda dan berangkatlah pulang, semoga Allah melindunginya. Muhammad SAW tinggal di tengah keluarga Bani Sa'ad hingga berusia 5 tahun. Ia hidup menghirup udara gurun Sahara yang segar dan menghayati kehidupannya dengan jiwa bebas merdeka. Ia belajar bahasa yang semurni-murninya dari kabilah Bani Sa'ad, sehingga pada masa kenabiannya beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, di antara kalian akulah yang paling mahir berbahasa Arab karena aku seorang dari Quraisy dan dibesarkan dalam asuhan Bani Sa'ad bin Bakr. Keberadaan Muhammad SAW selama 5 tahun di dalam lingkungan kabilah Bani Sa'ad ternyata meninggalkan kesan mendalam pada jiwanya. Halimah dan segenap anggota keluarganya tetap beroleh cinta kasih dan penghormatan beliau selama hidupnya. Di kemudian hari, setiap Halimah datang berkunjung, beliau menyambut kedatangannya demikian mesra, dan sebagai penghormatan beliau membentangkan burdah atau kain penutup punggungnya itu yang sedang dia pakai. Lalu mempersilahkan ibu susuannya itu duduk di atasnya. Ketika Taif dikepung pasukan muslimin dan anak perempuan Halimah yang bernama Syaimah tertawan bersama orang-orang Bani Hawazin, kemudian ia dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau segera mengenalnya dengan baik. Beliau tetap menghormatinya dan segera mengembalikan kepada keluarganya sesuai dengan permintaannya sendiri. Setelah Muhammad SAW berusia 5 tahun, oleh Halimah beliau diserahkan kembali kepada ibunya, Aminah binti Wahab. Mulai saat itu beliau hidup di bawah asuhan dan kasih sayang bunda kandungnya. Dalam usia 6 tahun, ia diajak ibunya pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Turut serta dalam perjalanan itu seorang pembantu bernama Ummu Aiman, akan tetapi malang, dalam perjalanan pulang dari Madinah, ibunya wafat di Abwa, terletak antara Mekah dan Madinah. Dengan kemangkatan ibunya, di tengah perjalanan itu Muhammad SAW menderita 2 kemalangan sekaligus, yaitu kemalangan ditinggal wafat ibu tercinta dan kemalangan hidup di rantau orang. Kemalangan seperti itu telah dialaminya juga ketika ia dilahirkan tanpa diketahui ayahnya yang telah wafat, selagi ia masih dalam kandungan. Namun semuanya itu adalah rahasia hikmah ilahi yang tidak dapat diketahui selain oleh Allah sendiri. Setelah beberapa hari tinggal di Abwa menyaksikan jenazah ibunya, Ummu Aiman membawanya pulang ke Mekah dan menyerahkannya kepada Abdul Muttalib, datuknya. Sejak itulah Muhammad SAW hidup di bawah asuhan datuknya. Dengan penuh rasa haru, Abdul Muttalib menumpahkan seluruh kasih sayangnya kepada cucu yang malang itu. Bahkan kasih sayang yang dicurahkan kepadanya melebihi kasih sayang yang diberikan kepada putra-putranya sendiri. Ia selalu berada di dekat cucunya, dan bila cucunya sedang tidur, ia baru merasa tenang jika sudah menengoknya beberapa kali. Abdul Muttalib yang ketika itu telah berusia lanjut dan kabur penglihatannya sering duduk berteduh dekat Ka'bah.
Di atas hamparan khusus yang disediakan baginya, dikelilingi oleh putra-putranya dan beberapa tokoh Quraisy yang lain. Pada di saat ia sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah Muhammad SAW yang masih kanak-kanak. Lalu naik ke atas hamparan hendak duduk di pangkuan datuknya. Melihat gerak-geriknya yang demikian itu, para pamannya, putra-putra Abdul Muthalib, berusaha menariknya hendak didudukkan di belakang mereka. Mendengar suara tangis cucu kesayangannya itu, Abdul Muthalib berkata kepada orang-orang sekitarnya, "Biarkan saja anakku itu, yakni Muhammad SAW, pada dirinya kulihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa di kemudian hari ia akan mencapai kedudukan tinggi dan mulia yang tidak diperoleh manusia lain sebelum dan sesudahnya." Ia lalu mendudukan cucu kesayangannya itu sambil mengusap-usap punggungnya. Dari kasih sayang datuknya itu, Muhammad SAW beroleh keringanan dari penderitaannya sebagai anak yatim piatu. Namun takdir ilahi menentukan, Abdul Muthalib tidak berusia lebih panjang lagi. Setelah mengasuh cucunya selama 1 tahun, ia wafat. Ketika itu, Abdul Muthalib berusia 80 tahun dan Muhammad SAW berusia 8 tahun. Kesedihan Muhammad SAW ditinggal wafat datuknya tidak lebih ringan daripada kesedihannya ketika ditinggal wafat ibundanya. Beliau terus-menerus menangis sepanjang perjalanan mengantarkan jenazah datuknya ke pembaringan terakhir. Untuk sekian kalinya, Muhammad SAW merasakan pahit getirnya kemalangan hidup. Namun kemalangan yang dialaminya kali ini lebih berat daripada kemalangan-kemalangan sebelumnya. Sejak kelahirannya di muka bumi, Muhammad SAW tidak pernah melihat ayahnya dan tidak pernah pula merasakan betapa mesra belayar kasih seorang ayah. Perasaan malang ditinggal wafat ayah sebelum beliau lahir dari kandungan bunda. Itu lebih bersifat imajinatif dan tradisional. Lain halnya perasaan malang karena ditinggal wafat oleh seorang datuk yang pernah dirasakan sendiri belayan sayang dan cinta kasihnya. Dalam hal itu, kemalangan yang dirasakan oleh Muhammad SAW adalah kemalangan yang bersifat pengalaman konkret dan langsung menyentuh indera perasaan. Perbedaan antara dua macam kemalangan tersebut cukup jelas. Tidak dapat diragukan lagi bahwa semua tanda-tanda yang menunjukkan keberkahan luar biasa yang mengiringi kelahiran Muhammad SAW hingga ia ditinggal wafat datuknya, khususnya selama ia berada di dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Semuanya itu merupakan firasat yang menunjukkan hari depan bahagia seorang anak yatim yang akan menjadi manusia besar dan melahirkan peristiwa-peristiwa besar. Hal itu sama sekali tidak terbayangkan oleh para pemimpin di kota Mekah beberapa tahun sebelumnya. Bersama.